Di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara membuat YouTube Automation Channel. Jika kalian tidak tahu apa itu YouTube Automation Channel, pada dasarnya ini adalah channel YouTube yang dibuat dengan cara otomatis. Kita membahas tentang penulisan naskah, pengeditan, pembuatan thumbnails, dan lain-lain. Ini adalah strategi yang memungkinkan kalian untuk menghasilkan pendapatan pasif sambil membangun channel YouTube yang dapat dimonetisasi dalam berbagai cara. Ada begitu banyak orang yang berhasil menggunakan cara ini, dan beberapa keuntungannya adalah tentu saja kalian bisa melakukan ini di mana saja. Metode ini sangat pasif, karena begitu kalian menyiapkan sistem, kalian tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk membuatnya. Seperti saat kalian sedang melakukan hal lain, atau bahkan saat tertidur, channel YouTube kalian akan tetap aktif. Orang-orang akan tetap menonton video kalian, dan itu akan menghasilkan uang 24 jam. YouTube Automation juga jauh lebih menguntungkan dari yang orang-orang pikirkan. Setelah beberapa tahun di dunia YouTube, saya melihat begitu banyak uang yang bisa kita hasilkan. Dengan begitu, akan ada 3 cara berbeda untuk menghasilkan uang yang menurut saya cukup penting untuk kita bahas. Karena, ini adalah modal bisnis sungguhan. Jika kalian mengikuti semua langkah dalam video ini, kalian akan berhasil menciptakan channel YouTube tanpa wajah yang sukses. Saya ingin mengingatkan kembali, kalau ini adalah kelas yang 100% gratis tentang bagaimana cara kalian untuk memulai YouTube Automation Channel. Dan ya, siapapun yang menonton video ini, saya benar-benar berharap setelah kalian menonton video ini, kalian akan memahami setiap langkah-langkah untuk membangun YouTube Automation Channel. Kalian boleh menyiapkan catatan karena kita akan membahas banyak hal. Pertama-tama akan ada 3 cara berbeda untuk menghasilkan uang dari YouTube Automation Channel kalian. Pertama adalah AdSense. Ini hanyalah iklan yang diputar di video YouTube dan seseorang menontonnya. Saat seorang sedang menonton video kalian atau mengklik pada iklan yang muncul, kalian akan dibayar dengan jumlah yang sudah ditentukan. Ada 2 istilah penting yaitu CPM dan RPM. CPM artinya adalah biaya per 1000. Ini adalah seberapa banyak uang yang dihasilkan oleh YouTube per 1000 views pada channel kalian. Katakanlah CPM kalian adalah $20. Artinya YouTube menghasilkan pendapatan $20 per 1000 views di channel kalian. Nah, dari $20 itu kita tidak mendapatkan semuanya. Ini mengarahkan kita pada RPM, yaitu pendapatan per 1000. Ini adalah jumlah uang yang akan kalian dapatkan. YouTube akan memotong sebesar 45% dari CPM, dan itulah jumlah uang yang akan kalian hasilkan per 1000 views di channel YouTube kalian. Jadi, dari contoh yang sudah kita buat tadi menggunakan $20 CPM, kalian akan menghasilkan $11 per 1000 views. Semakin bertambah tingginya views kalian akan benar-benar menghasilkan banyak uang melalui AdSense. Berikutnya adalah kesepakatan brand. Kalian dapat bekerja sama dengan brand, katakanlah 15, 30, atau 60 detik penyebutan nama brand di tengah-tengah video kalian. Jika kalian pernah menonton YouTube, kalian pasti pernah melihat kreator lain melakukan ini. Bagi kebanyakan orang, ini adalah sumber pendapatan terbesar mereka melalui YouTube. Tergantung seberapa besar channel kalian bisa mendapatkan dengan mudah 5, 10, atau $20. Bahkan saya pernah melihat ada channel yang mendapatkan $100.000 per integrasinya. Yang ketiga adalah afiliasi pemasaran, seperti link yang biasanya kalian lihat tercantum dalam deskripsi video. Saat seorang mengklik link dan membeli produk pada link tersebut, kalian akan mendapatkan komisi kecil dari penjualan tersebut. Jika kalian menggabungkan dari ketiga sumber pendapatan, kalian akan menghasilkan banyak sekali uang melalui channel kalian. Sekarang kita memasuki langkah-langkah yang perlu kalian ketahui untuk membuat YouTube Automation Channel. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu memikirkan ide untuk channel kalian. Sebagai contoh, kalian dapat membuat konten top list video channel, seperti membuat urutan terbaik dari topik apapun. Atau kalian juga bisa membuat channel dokumenter. Atau kalian bisa juga membuat tentang, katakanlah, meja terbaik yang pernah ada. Kalian juga bisa membuat konten berbasis hiburan, atau membahas bisnis, atau channel yang membahas tentang barang-barang mewah. Pilihannya sangat tidak terbatas. Saya sarankan lakukanlah hal-hal yang kalian sukai, dan yang membuat kalian bersemangat. Karena jika kalian ingin sukses, kalian harus menyiapkan video untuk jangka panjang. Jadi lebih ideal jika kalian menyiapkan video yang kalian minati. Ya, tidak terlalu penting tapi pasti membantu. Jadi, cobalah luangkan waktu, lalu tuliskan beberapa ide yang muncul. Lalu pilihlah satu ide yang ingin kalian fokuskan. Berikutnya, kalian harus membuat channel YouTube kalian. Caranya cukup mudah. Kalian hanya perlu buka youtube.com, lalu mengklik daftar, dan di situ kalian bisa buat akun baru kalian. Dari sana kalian memerlukan foto profil, dan kalian juga membutuhkan gambar banner, dan kalian perlu membuat elemen lain untuk channel kalian seperti layar penutup. Untuk melakukan semua ini akan memakan waktu beberapa jam, tapi ada beberapa platform dan software yang kalian bisa gunakan untuk mempercepat prosesnya. Sebagai contoh, kalian bisa menggunakan Canva. Banyak sekali template yang siap kalian pakai untuk membuat banner kalian, untuk layar penutup, atau bahkan foto profil kalian. Jadi kalian bisa langsung cek link di bawah. Tapi kalian juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti Photoshop. Namun ini sedikit lebih mahal dan kalian bisa menggunakan GIMP, yaitu alternatif gratis dari Photoshop. Berikutnya kalian perlu merekrut penulis naskah. Ini adalah langkah yang menurut saya banyak sekali orang yang tidak peduli atau bahkan sering dilewati. Tapi kalian harus tahu,
naskah kalian akan menjadi bagian terpenting dari video kalian loh. Pada dasarnya ini adalah fondasi. Jika kalian tidak punya naskah yang bagus, video kalian akan membosankan, tidak peduli sebagus apa kalian edit. Dan kalian harus fokus kepada penceritaan naskah yang baik. Ada banyak sekali cara untuk merekrut penulis naskah, tapi saya merekomendasikan platform seperti Fiverr untuk menemukan orang yang handal untuk kalian. Jika kalian baru memulai dan kalian ingin menguji kemampuan kalian, kalian bisa melakukannya sendiri untuk menghemat uang. Dan itu juga menarik, karena itu memungkinkan kalian untuk menentukan hal-hal yang bisa kalian bahas di channel kalian. Kalian juga mampu menentukan ide tentang naskah kalian sendiri. Karena melakukan semuanya sendiri akan menjadi cara terbaik untuk membuat channel sesuai dengan keinginan kalian. Nah, jika kalian buka fiverr.com, kalian bisa langsung cari penulis naskah dan akan muncul banyak sekali ahli di bidang penulisan naskah yang bisa kalian rekrut. Jadi, kita bisa lihat di bawah sini, ada banyak sekali pilihan dari berbagai rentang harga. Saya sarankan janganlah pilih yang paling rendah. Karena seperti yang sudah saya bilang, naskah adalah fondasi dari video dan kalian membutuhkan ahli untuk melakukannya. Kalian bisa lihat dari penilaiannya. Katakanlah saya ingin memilih yang ini. Di dalamnya akan muncul beberapa informasi lebih lanjut tentang layanan orang ini dan alasan mengapa kita harus menggunakan jasa mereka. Dan akan ada beberapa project yang sudah mereka buat. Saya merekomendasikan untuk kalian lihat sampai halaman bawah untuk memilih paket-paket yang mereka sajikan. Di sini ada basic, ada standar, ada premium. Ya, mungkin di sini harga tidak lebih mahal, tapi kalian bisa memilih opsi lain dengan harga yang jauh lebih murah. Di bawah sini kalian bisa melihat penilaian dari para pengguna untuk menjadi tolak ukur bahwa orang ini layak atau tidak untuk kalian rekrut. Dan kalian bisa langsung lihat di link yang ada di deskripsi. Ini menjadi sumber yang cukup berharga untuk saya untuk membangun tim untuk channel saya. Berikutnya adalah merekrut artis voiceover. Nah, karena ini adalah channel tanpa wajah, di mana kalian tidak perlu berada di depan kamera seperti saya sekarang. Kalian perlu memiliki artis voiceover karena ini adalah bagian yang cukup penting di dalam video kalian. Nah, ini akan sama seperti tadi ya. Kalian bisa langsung buka fiverr.com lalu ketik artis voiceover. Dan akan langsung muncul banyak sekali para profesional artis voiceover yang bisa kalian pilih. Katakanlah saya ingin memilih yang ini karena dia salah satu yang terbaik. Kalian bisa mempelajari tentang dia dan bisa melihat penilaian-penilaiannya seperti biasa. Dan saya merekomendasikan untuk kalian memilih artis voiceover yang cocok dengan gaya video kalian, antara laki-laki atau perempuan, atau aksen mereka, atau tipe-tipe suara yang mereka buat. Pilihlah satu orang dan kalian harus menggunakannya terus-menerus. Karena jika kalian ingin membuat channel yang bagus, kalian perlu menunjukkan bahwa kalian konsisten. Orang berikutnya yang perlu kalian rekrut adalah seorang yang dapat mengedit video. Nah, jika kalian pernah menonton YouTube, kalian pasti pernah melihat channel tanpa wajah yang dijalankan dengan jenis struktur seperti ini. Kebanyakan mereka akan mempunyai rekaman B-roll di dalam videonya. Dan itu karena kalian memiliki voiceover, kalian pasti membutuhkan beberapa jenis visual untuk memperjelas. Tentu saja kalian bisa menggunakan gambar stok di website seperti Pexels yang benar-benar gratis. Kalian bisa menggunakan potongan film, kalian bisa mencari lalu mengunduh film yang ingin kalian gunakan. Dan yes, kalian masih bisa memonetisasi video yang memiliki potongan film di dalamnya. Selagi kalian menggunakan voiceover di atasnya, itu akan dihitung sebagai bagian dari kreativitas. Ada berbagai cara untuk mendapatkan potongan film untuk video kalian. Saat kalian menonton Netflix, cukup tonton videonya lalu gunakan perekam layar. Ini akan menjadi cara termudah, karena kebanyakan dari kita pasti punya langganan Netflix. Setelah itu, kalian bisa menggunakan folder di Google Drive dan membuat label pada semua klip yang berbeda, dan akan digunakan untuk masa mendatang. Kalian juga bisa mengunduh film yang ingin kalian gunakan. Dan ini akan memberikan kualitas terbaik pada video kalian dibanding menggunakan fitur perekam layar. Saran dari saya, gunakanlah cara yang lebih mudah. Kalian hanya perlu menonton film yang ingin kalian gunakan, lalu gunakanlah fitur perekam layar. Ada banyak juga loh langganan berbayar untuk video-video seperti B-roll dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek ke Motion Array. Website seperti ini akan memiliki banyak template, preset, audio, video, foto, atau bahkan plugin untuk aplikasi editing kalian. Jadi jika saya membuka website ini untuk mencari video, web ini akan menyuguhkan saya galeri video yang sangat lengkap. Ini bebas dari copyright, jadi kalian bisa gunakan ini di dalam video kalian. Sebagai contoh, jika aku ingin mencari video dengan kata kunci nature, websitenya akan secara otomatis menyusun video-video dengan kategori yang sudah kita pilih tadi. Kalian juga bisa langsung mencari video yang ingin kalian gunakan hanya dengan menuliskannya saja. Katakanlah saya ingin mencari video lecture. Dan video yang kalian cari akan langsung muncul dan semuanya bisa kalian gunakan. Sebelumnya saya minta maaf karena saya agak sedikit keluar dari topik dan malah membahas cara mencari video B-roll dan semacamnya. Tapi tata cara mencari video editor akan sama saja dengan cara-cara sebelumnya. Kalian bisa langsung buka Fiverr dan langsung mencari saja video editor. Akan muncul begitu banyak video editor dengan harga yang cukup terjangkau. Dan katakanlah saya akan memilih orang ini. Kalian bisa lihat, dia akan mengedit video berdurasi 5 menit hanya dengan $15.
Dia juga bisa membuat video 10 menit dengan harga $30, hingga video 20 menit seharga $60, dan ini sangat-sangat terjangkau. Kalian perlu mencoba beberapa editor untuk mengetahui editor mana yang hasilnya cocok dengan gaya video kalian. Kalian perlu memberitahu video seperti apa yang kalian inginkan. Dan ya, itu semua telah menyelesaikan video editing proses untuk channel kalian. Berikutnya, kalian perlu merekrut seorang yang bisa membuat thumbnails untuk kalian. Kalian bisa melakukan sendiri jika kalian mau dengan menggunakan Canva yang sangat mudah. Atau kalian ingin melakukan secara otomatis, kalian bisa merekrut seorang untuk membuatnya. Kalian bisa mencari di Fiverr untuk mencari pembuatan thumbnails profesional. Kita kembali lagi menggunakan Fiverr untuk mencari jasa. Kita bisa langsung cari thumbnails dan kalian bisa melihat beberapa ide dan tipe thumbnails untuk setiap orangnya. Mereka punya ciri khas dan gaya yang berbeda-beda. Jadi kalian tinggal cari saja tipe dan gaya seperti apa yang cocok untuk kalian. Ya mungkin salah satunya kita bisa klik yang ini mungkin. Kalian bisa lihat, orang ini bisa menyelesaikan desainnya hanya dengan waktu 2 jam. Dan harga pengiriman untuk satu harinya hanya $10. Kalian tinggal cari gaya dan bentuk ide seperti apa yang kalian suka dari hasil pencarian. Dan setelah itu, kalian akan mendapatkan thumbnails yang akan kalian gunakan dalam jangka panjang. Nah, dari semua itu, kalian telah memiliki hampir semua tim untuk membuat video YouTube kalian. Kalian mungkin akan mulai mendapatkan banyak ide untuk berbagai video kalian. Kalian bisa langsung mengirimkannya kepada penulis naskah dan memberikan semacam garis besar. Setelah mereka selesai untuk penulis naskahnya, proses bisa dilanjutkan oleh artis voiceover. Mereka akan memulai untuk merekam suaranya, lalu setelah selesai mereka akan mengirimkannya kepada kalian. Setelah itu, kalian bisa mengirimkannya kepada video editor kalian. Mereka akan membuat produk final video dan setelah semuanya selesai, kalian atau manajer yang telah kalian rekrut bisa langsung mengunggahnya ke channel YouTube yang sudah kalian buat. Dan bagi kebanyakan orang, sebenarnya mereka ingin sekali memiliki video editor sendiri dan mereka juga ingin memiliki akses sebagai editor di YouTube mereka, sehingga mereka bisa mengunggahnya sendiri ke channel YouTube mereka. Ada beberapa alat yang bisa membantu kalian untuk mengembangkan channel kalian, dan kalian bisa melihat linknya di bawah. Dan favorit saya adalah TubeBuddy. Pada dasarnya, ini adalah alat yang dibutuhkan untuk menghasilkan kata kunci, tag, dan melakukannya secara otomatis, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Dan ya, ini adalah pengeluaran terbaik yang pernah saya lakukan. Kalian bisa membayarnya per bulan, per tahun, dan ya memang ini membutuhkan uang. Namun bagi mereka yang menganggap serius channel YouTube mereka, ini adalah salah satu platform yang paling penting. Coba kalian lihat, kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang paket-paket mereka, tentang kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya mereka mempunyai paket yang gratis, dan saya sendiri pernah mencobanya. Jadi meskipun kalian tidak ingin membayarnya, saya tetap bisa merekomendasikan paket gratisnya yang sangat banyak mengandung keuntungan. Kalian juga ingin memiliki musik yang bebas royalti di video kalian, bukan? Nah, saya menggunakan Epidemic Sound selama beberapa tahun terakhir, dan mereka sangat luar biasa. Mereka memiliki begitu banyak musik dan track audio yang sangat bagus. Kalian bisa cek link bawah dan mencoba free trialnya ya. Sebagai contoh, ini adalah bagian dalam dari dashboard saya. Dan mereka akan memberikan kalian rekomendasi berdasarkan musik yang sebelumnya pernah kalian unduh. Kalian juga bisa membuka pencarian dan akan muncul berbagai macam genre. Kalian juga bisa mencarinya berdasarkan mood, tema yang berbeda-beda, atau album yang terdiri dari playlist-playlist berbeda. Dan saya sangat suka bagian ini. Katakanlah kalian ingin mencari sound atau musik tentang perjalanan. Mungkin cinematic travel sepertinya cocok ya. Dan di sini ada begitu banyak pilihan musik dan lagu di dalam playlist ini. Saya telah menggunakan Epidemic Sound selama beberapa tahun terakhir. Dan ini adalah sumber yang perlu kalian miliki jika kalian ingin mempunyai musik di dalam video kalian. Setelah itu, kalian tentu akan membuat video pertama kalian. Beberapa video pertama kalian mungkin akan cukup menantang dan lebih menantang dari video-video lainnya. Karena kalian akan mencoba beberapa editor untuk mencari editor mana yang cocok dengan gaya video kalian. Kalian akan mempelajari semua bagian dari platform ini. Ini akan cukup menantang, namun setelah kalian mengerti polanya, metode ini akan menjadi sangat pasif. Dan ya, saya mengenal orang-orang yang menjalankan YouTube Automation Channel lebih dari satu, dan semuanya tanpa wajah. Hingga tidak ada yang tahu bahwa mereka pemiliknya. Tapi mereka memiliki tim editor yang besar, voiceover dan pembuatan thumbnails dan lain-lain. Yang perlu mereka lakukan adalah menginvestasikan uang mereka ke tim mereka. Dan setelah semuanya selesai, bisa langsung mengunggah video mereka di channel mereka. Jika kalian mau, kalian bisa merekrut manajer untuk mengelola dan mengatur channel kalian. Jika kalian punya beberapa channel dan kalian benar-benar mau pasif dan nggak perlu melakukan semuanya sendiri, ya, manajer bisa menjadi solusi kalian. Nah, di bisnis ini tidak ada posisi yang tidak bisa kalian rekrut. Semuanya bisa. Namun, tergantung seberapa banyak uang yang bisa kalian keluarkan dan seberapa banyak waktu yang bisa kalian luangkan. Langkah terakhir adalah langkah pilihan untuk kalian, yaitu membuat entitas bisnis kalian.
Jika kalian baru memulai, mungkin kalian tidak perlu melakukan ini, dan saya tidak merekomendasikannya karena akan membutuhkan uang. Jika kalian ingin menganggap channel kalian itu lebih serius dan kalian benar-benar ingin membangun bisnis kalian, mungkin kalian perlu membuat LLC yang bisa menaungi YouTube kalian. Saya merekomendasikan untuk menggunakan Inkfile. Mereka telah membuat 3 hingga 4 entitas bisnis saya. Mereka juga punya paket pilihan yang gratis, namun ya kalian harus membayar biaya negara. Ini adalah langkah terakhir jika kalian ingin memiliki beberapa jenis perlindungan untuk bisnis kalian. Karena ada sekali kemungkinan bahwa channel YouTube kalian tuh bisa digugat. Mereka tidak akan bisa mengancam aset pribadi kalian. Mereka hanya bisa mengancam aset bisnis kalian. Makanya banyak sekali orang yang menggunakan ini. Yap, itu dia. Semoga video ini cukup membantu. Saya rekomendasikan untuk kalian buka YouTube dan cari referensi untuk video kalian. Kalian bisa langsung cari aja channel-channel YouTube yang menggunakan tanpa wajah dan voice over. Kalian pasti mudah untuk mengenalinya. Dan mereka mungkin juga menggunakan metode yang sama seperti kita tadi. Carilah inspirasi dan temukan ide dan gaya channel yang kalian sukai. Dan kalian bisa menonton video ini kembali kapanpun. Ya, mungkin saat ini terdengar berlebihan, namun prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit dan benar-benar pasif. Banyak sekali orang-orang yang berhasil menggunakan metode seperti ini. Nah, jika kalian ingin membuat YouTube Automation Channel yang sepenuhnya tanpa ada campur tangan dari kalian sama sekali, saya sudah taruh link di bawah. Kalian bisa bekerja sama dengan tim saya dan bermitra dengan teman-teman saya yang benar-benar melakukan ini untuk menafkahi kehidupannya dengan membuat YouTube Automation Channel tanpa wajah untuk orang-orang di luar sana. Yap, ini adalah investasi yang cukup baik. Namun, jika kalian ingin benar-benar 100% pasif, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Nah, link di bawah akan memberikan kalian formulir. Jika kalian merasa cocok, kita akan mengatur waktu untuk saling berkomunikasi. Yap, ini adalah video yang sangat panjang. Saya harap kalian bisa mendapatkan beberapa ilmu dari sini. Dan jika kalian ingin melihat lebih banyak video seperti ini, pastikan kalian like dan subscribe. Kami melakukan banyak hal gratis tentang bagaimana cara membantu channel untuk membantu pengusaha baru untuk memulai bisnis mereka sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya.